Sahabat BTV, kembali lagi di obrolan kesehatan ya. Kita masih berbincang-bincang mengenai program bank sampah. Tadi sudah dijelaskan ya Pak, sebenarnya bank sampah ini sendiri programnya ini menerima semua bentuk sampahnya, mau itu sampah organik dan non-organik, yang dimana nanti ini pihak dari bank sampah yang akan mengelola sampah ini nantinya hingga ini ada nilai ekonominya juga nanti yang akan dihasilkan gitu. Dan tadi sempat di akhir segmen awal Bapak sempat menyampaikan bahwasanya ini nanti hasil dari bank sampah ini nanti uangnya bisa diambil juga berarti setiap bulannya. Oh, nah ini nih, selain mengurangi sampah yang sampah untuk menanggulangi banyaknya sampah mungkin yang bertebaran di lingkungan, ini juga akan ada nilai ekonominya ya Pak ya gitu. Nah ini mungkin yang disayangkan di Bengkulu mungkin belum terlalu banyak ya Pak ya untuk yang menjalankan program bank sampah ini sendiri. Iya. Tetapi itu kan ya kalau berhubungan dengan Merdeka Sampah ini kan sebenarnya bank sampah itu kan sebenarnya bisa dijadikan jalan keluarnya kan. Ya dengan bank, tapi sebenarnya teknologinya ya kalau ini kan ada kita bagi dua kan. Pertama, pengelolaan sampah di pasar dan di pertokoan di Kota Bengkulu itu kan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup kan. Pengelolaan sampah di rumah tangga itu dikelola oleh LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang di bawah naungan kelurahan. Nah sebenarnya kalau pengelolaan bank sampah pada umumnya sebenarnya dilakukan oleh LPM, dan sebenarnya yang jadi masalah sekarang tuh kadang-kadang tuh LPM otomatis kan harus mengetahui teknologi itu kan, tidak hanya warga saja. Kadang-kadang ya mungkin ada kedepannya mungkin tentang teknologi itu mungkin harus banyak didistribusikan ke tingkat hilir, hulu hilirnya kan TPA, hulu dan hilir. Ini yang harus lebih jadi perhatian ataupun PR pemerintah juga, ini mungkin sosialisasi terkait dengan pengelolaan sampah itu seperti apa ya Pak ya, bagaimana ini sampah-sampah rumah tangga ini bisa dikelola agar tidak lagi menjadi sumber penyakit yang akan mengganggu kesehatan masyarakat gitu. Sayang sekali nih Pak kalau misalkan sampah ini menjadi sumber penyakit ataupun jadi permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu kan ya Pak gitu. Apalagi yang kita tahu sampah ini kotor dan menjadi sumber ataupun sarang penyakit gitu. Tadi sudah dijelaskan bagaimana bank sampah itu apa, bagaimana programnya, dan juga sampah apa saja yang bisa diterima di bank sampah. Ini mungkin bisa menjadi solusi. Dan bisa menjawab pertanyaan juga nih untuk Sana BTV di rumah. Ini kita kalau misalkan sampah yang numpuk di wilayah kita nih kita harus apakan gitu ya Pak ya? Mungkin tidak harus dibakar. Iya, nggak harus dibakar gitu, karena untuk pembakaran sampah ini juga ada dampak negatifnya ya Pak ya. Untuk pembakaran sampah itu ada dampak negatif juga untuk kesehatan gitu. Pak, tapi kalau misalkan Pak, mungkin ini agak bergeser sedikit dari bank sampah. Ini kan mungkin masih ada juga wilayah-wilayah yang tidak memiliki tempat pembuangan sampah ataupun TPS. Nah ini gimana Pak solusinya Pak untuk yang itu juga? Ya kalau kemarin kan ketetapannya kan per 31 Januari itu kan kontainer TPS itu kan ditarik semua. Ditarik semua. Berarti per 31 Januari kemarin ya? Tapi karena ada apa ya? Ada kayak ya mungkin masyarakat belum siap dan sebagainya. Katanya kalau salah saya pertengahan Februari ini. Terus yang jadi masalah nanti itu di Bengkulu, di Kota Bengkulu, yang membayar iuran nanti kan dibuang sampahnya oleh LPM. Yang tidak membayar iuran kemana mereka buang? Iya benar. Nah itu nanti jadi permasalahan itu sebenarnya. Ini yang takutnya menjadi permasalahan baru ya Pak ya? Iya, permasalahan baru nanti. Ini mungkin harus didapatkan solusi terlebih dahulu nih, bagaimana nih, karena mungkin tidak semua masyarakat mampu ya Pak ya untuk membayar iuran kebersihan ataupun iuran sampah ini untuk wilayah lingkungannya. Kalau misalkan yang tidak mampu, ini nanti takutnya sampah-sampahnya malah berserakan dan akan mencemari lingkungan setempat. Iya, sekarang kan banyak itu mungkin kita lihat di kelurahan itu kan ada di gang-gang orang buang sampah sembarangan. Iya benar. Padahal sebenarnya kalau kita kelola dengan baik, itu kan bisa menjadi apa ya? Menjadi nilai ekonomis yang selanjutnya bisa dipotong untuk membayar iuran sampah bagi warga tersebut, dan otomatis dia bisa berdampak. Ya mungkin kesehatan juga ya. Kalau sampah banyak menumpuk kan itu kesehatan juga agak terganggu saya rasa. Iya benar. Nah, ini yang
harus kita jaga itu kesehatan, kebersihan lingkungan untuk menjaga kesehatan diri sendiri juga. Diri sendiri ya, benar. Gitu. Pak, kalau misalkan tadi kita sama-sama tahu lah, mungkin orang awam dan sahabat BETV juga tahu bahwasanya sampah ini menjadi sumber penyakit ya Pak ya. Kalau TPS tidak ada, ini ditambah lagi nih bingung kalau misalkan sampahnya malah bertebaran, itu akan menjadi sumber penyakit, belum lagi nanti malah menjadi sumber bencana juga seperti banjir ya kan Pak. Nah ini dari Yakmi sendiri gimana Pak? Mungkin ada pikiran juga nggak nih nanti kalau misalkan di beberapa titik tidak ada TPS seperti apa? Tapi nanti mungkin dijawabnya setelah segmen berikut ya Pak ya. Kita rehat dulu sejenak, sahabat BETV jangan kemana-mana, tetap di Obat Obrolan Kesehatan.